Halo sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi kita dan masih di materi yang sama, yaitu tips menjawab reading TOEFL ITP part 5, yaitu finding pronounced referent. Jadi di TOEFL reading bagian kelima ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan rujukan pronoun di dalam sebuah passage. Dan finding pronoun referent ini menurut sebagian besar sahabat-sahabat yang belajar TOEFL reading adalah bagian yang paling mudah, karena hanya mencari pronoun referent dalam sebuah passage. Oke, langsung saja kita ikuti penjelasannya. Yang pertama, cara menemukan rujukan pronoun di dalam sebuah passage. Tentu sahabat-sahabat perlu mengenali model pertanyaannya terlebih dahulu. Model pertanyaan yang menanyakan pronoun referent di dalam sebuah passage biasanya menggunakan pertanyaan seperti ini. The pronoun yang di sini yang dimaksud pronoun apa? In line X refers to which of the following? Pronoun biasanya di sini pakai they, it atau he. In line X, pada baris X, ini nanti akan disebutkan barisnya baris berapa. Refers to which of the following, merujuk kepada yang mana. Jadi biasanya, sekali lagi, model pertanyaan yang menanyakan pronoun referent dengan menggunakan model pertanyaan seperti ini. Akan ditanyakan pronounnya, kemudian ditunjukkan pada baris keberapa. Cara menemukan jawaban dari model pertanyaan finding pronoun referent ini atau mencari rujukan pronoun ini adalah dapat kita temukan pada kata atau kalimat sebelum pronoun itu. Jadi jawaban dari pertanyaan pronoun referent, rujukan pronoun, biasanya bisa kita dapatkan pada kata atau kalimat sebelum pronoun yang ditanyakan itu. Adapun tips detailnya, cara menemukan pronoun referent atau rujukan pronounnya di dalam sebuah passage bisa kita lihat di tabel ini. Yang pertama, temukan pronoun di dalam passage berdasarkan pertanyaannya. Jadi langkah pertama, sahabat-sahabat perlu memastikan pronounnya di dalam passage berdasarkan pertanyaannya. Biasanya menggunakan kata line atau baris kesekian gitu. Di pertanyaannya akan ditunjukkan melalui baris kesekian. Kemudian yang kedua, yaitu carilah noun yang terletak sebelum pronoun yang ditanyakan. Jadi nanti pasti akan ada noun atau kata benda yang terletak sebelum pronoun yang ditanyakan. Biasanya kata benda yang terletak sebelum pronoun yang ditanyakan itu biasanya lebih dari satu. Ya. Oleh karenanya nanti sahabat-sahabat perlu mencocokkan dengan pronounnya. Kemudian yang ketiga, bacalah bagian kalimat yang terletak sebelum pronoun yang ditanyakan dengan hati-hati, dengan teliti. Jadi baca terlebih dahulu apa maksudnya, apa maknanya, sehingga nanti sahabat-sahabat bisa memastikan bahwa noun yang terletak sebelum pronoun yang ditanyakan itu adalah rujukannya. Kemudian yang keempat, pilihlah jawaban yang paling benar. Tentu ini yang kita inginkan. Sekarang mari kita masuk kepada contoh passage-nya. Ini ada contoh passage
terdiri dari 6, 7, 8 baris ya. Ini passage pendek yang terdiri dari satu paragraf dengan 8 baris. Sahabat-sahabat perlu terlebih dahulu melihat di sini ada petunjuk line ya. Jadi nanti ketika mengerjakan soal reading di dalam TOEFL ITP pasti akan ada baris. Ya, baris kelima. Biasanya nanti akan ditunjukkan di kelipatan 5. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, pasti di samping passage-nya akan ada angka seperti ini. Ini untuk menunjukkan baris kelima yang ini. Jadi sahabat-sahabat nanti langsung berarti di sini 6, 7 dan 8. Oke. Kita masuk kepada pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, the pronoun it in line 2 reverse 2. Jadi yang ditanyakan adalah pronoun it di baris kedua merujuk kepada alpha, the equinox, Bravo, the sun, Charlie, the harvest moon, Delta, the night. Di mana pronoun yang ditanyakan di dalam passage-nya itu? Di sini kan pronoun it, petunjuknya sudah di baris kedua. Berarti yang ini yang ditanyakan. It pada baris kedua. Kita baca terlebih dahulu kalimat sebelum it ini. Ada kalimat kita baca, the full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon. Kalau kita terjemah, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox matahari telah dikenal sebagai bulan panen, the harvest moon. Di sini ada beberapa noun. Yang pertama full moon, ya, bulan purnama. Kemudian equinox, noun. Tandanya di sini ada article the. Kemudian ada sun. Ini juga noun karena ada artikel the. Kemudian di sini ada harvest moon yang bermakna bulan panen. Jadi sekali lagi maknanya bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox matahari telah dikenal sebagai bulan panen. Jadi noun terdekat dengan it di sini adalah harvest moon. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, harvest moon. Kita baca selanjutnya. It's a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. Iya yang dimaksud apa? Yaitu harvest moon adalah bulan terang yang memungkinkan para petani, farmers, to work untuk bekerja late hingga larut malam for several nights, beberapa malam, dalam beberapa malam. Oke, jadi jawaban dari nomor 1 adalah yang C, yaitu the harvest moon. Pertanyaan nomor 2, the pronoun they in line 3 reverse 2. The pronoun they in line 3 reverse 2. Pronoun they pada baris ketiga merujuk kepada farmers, nights, times of the year, northern and southern hemisphere. Jadi ini yang ditanyakan ya, ada they di baris ketiga, 1, 2, 3. Yang ditanyakan they ini merujuk kepada apa? Sekali lagi, cara mencari jawabannya adalah dengan memperhatikan atau dengan mencari noun yang terletak sebelum pronoun ini. Ya. Di sini ada 2 noun. Yang pertama farmers, kemudian yang kedua nights, several nights.
Farmers maknanya petani. Yang several nights maknanya beberapa malam. Di sini they can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Maknanya mereka bisa bekerja. Tentu yang bisa melakukan kegiatan aktif adalah person. Maka they di sini merujuk kepada farmers yang di sini. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha, farmers. Jadi jawabannya alpha. Ya, karena they kemungkinan rujukannya hanya dua. Satu farmers, yang kedua several nights. Sedangkan ini kalimat setelah they ini adalah kalimat aktif. They can work, mereka bisa bekerja. Kemungkinan yang bisa melakukan tindakan aktif adalah person. Tidak mungkin benda mati seperti nights melakukan tindakan bekerja. Maka jawabannya adalah yang alpha. Berikutnya kita masuk kepada passage yang kedua. Passage yang kedua di sini ada 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau tadi ada 8 line atau 8 baris, maka di passage kedua ini ada 9 baris. Langsung kita masuk kepada pertanyaan yang nomor 1 untuk passage yang kedua ini. The pronoun it's in line 2 reverse 2. Jadi yang ditanyakan adalah pronoun it pada baris kedua. Berarti yang ini yang ditanyakan. Ya, pronoun yang ini. Merujuk kepada apa? Alpha, Mardi Gras, Bravo, French, Charlie, That Time, Delta, New Orleans. Kita baca kalimat sebelum pronoun yang ditanyakan. Mardi Gras, which means Fat Tuesday in French, was introduced to America by French colonists in the early 18th century. Kalau kita baca, Mardi Gras yang bermakna Fat Tuesday di dalam bahasa Prancis was introduced, diperkenalkan, to America, ke Amerika, by French colonists, oleh penjajah bangsa Prancis, in the early 18th century, di awal abad ke-18. From that time, semenjak itu, it has grown in popularity. Semenjak itu ia tumbuh menjadi populer, particularly in New Orleans, khususnya di wilayah New Orleans. Jadi di sini ia, it's yang di sini ini merujuk kepada apa? Alpha, Mardi Gras, Bravo, French, Charlie, That Time, Delta, New Orleans. Sekali lagi jawabannya pasti ada pada kalimat sebelum pronoun yang ditanyakan. Ingat, it's ini adalah pronoun tunggal. Di sini antara pilihan Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta yang kesemuanya ini tunggal, cuman yang terletak sebelum it's ini satu, yaitu Mardi Gras, kedua French, bangsa Prancis, kemudian That Time. Kalau New Orleans justru terletak setelah pronoun yang ditanyakan, maka Delta jelas keliru. Tinggal antara pilihan Alpha, Bravo, dan Charlie. Di sini makna kalimat sebelum pronoun yang ditanyakan adalah Mardi Gras yang bermakna Fat Tuesday dalam bahasa Prancis, diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu jadi ia di sini kembali ke Mardi Gras. Jadi jawabannya yang
alpha ya. Jadi jawabannya yang alpha karena yang dibahas di sini di kalimat sebelumnya intinya adalah tentang Mardi Gras yang bermakna Fête Tuesday ini di dalam bahasa Prancis. Jadi jawabannya yang alpha, Mardi Gras. Pertanyaan nomor 2 untuk passage yang kedua ini. The pronoun they in line 8 refers to. Pronoun they pada baris ke-8 merujuk kepada alpha, numerous festivities, bravo, tourist, Charlie, various countries, delta, non-stop activities. Di mana they yang ditanyakan di passage-nya di baris ke-8. Di sini ada 5, 6, 7, 8. Kita lihat baris ke-8 berarti yang ditanya adalah yang ini. They. Ya. Sekali lagi jawabannya ada pada kata atau kalimat sebelum pronoun yang ditanyakan. Kalau kita baca dari sini, ya. Tourists from various countries throughout the world flock to New Orleans for the celebration. Turis dari beberapa negara dunia flock berduyun-duyun to New Orleans, ke New Orleans. Di sini maknanya flock, maknanya berduyun-duyun ke New Orleans for the celebration, untuk perayaan itu. Perayaan apa? Perayaan Mardi Gras nih. Perayaan Mardi Gras Day. Where, di mana they, mereka take a part, ikut serta in a week of non-stop activities, pada kegiatan yang non-stop di dalam satu minggu, before returning home, sebelum kembali pulang, for some much needed rest, untuk istirahat. Jadi di sini they merujuk kepada apa? Kemungkinannya karena ini they adalah kata jamak, maka kemungkinannya 1 tourist, kedua various countries. Ya. Kemungkinannya 2 di sini. Cuman sekali lagi ini kalimatnya kalimat aktif. Where they take a part, di mana mereka ikut serta. Tidak mungkin jawabannya adalah yang various countries, beberapa negara. Kenapa? Karena di sini kalimatnya menunjukkan kalimat aktif. Sekali lagi kalimat aktif itu biasanya dilakukan oleh person. Maka jawabannya adalah yang di sini, tourist rujukannya. Jadi they, mereka ini merujuk kepada turis dari beberapa negara. Maka jawabannya yang bravo. Itu saja barangkali untuk materi kita pada part 5 ini atau bagian kelima ini, di mana di bagian kelima ini oleh sebagian besar yang belajar TOEFL itu dianggap materi yang paling mudah karena hanya sekedar mencari rujukan pronoun di dalam sebuah passage. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. See you next time.